Wahai zat yang tak pernah usang, dan pintu-pintunya tak tertutup. Wahai kebahagiaan kami di antara kami dan para kekasih. Dalam pandangannya ada wujudku. Semoga engkau untuk kebahagiaan, dan aku berkata, wahai ketuklah pintu. Kau lihat mereka bersungguh-sungguh dalam cinta. Kami bertawasul dengan hak Yasin agar engkau menunaikan sebab-sebab para pecinta. Segala harapku, dan dalam gelap malam engkau menyerunya, cintaku, kasihku padamu, cukup bagimu, dan tiada keraguan karena jarakmu. Tenanglah, tinggalkan para pencela. Dengan rahasia Allah, semoga engkau berjumpa. Dengan rahasia Allah, keutamaan-keutamaan dianugerahkan oleh Yang Maha Mulia. Kemuliaannya, apa arti mereka? Dan semoga Allah melimpahkan syalawat Dengan ganimah demi Allah. Hadis dan mereka. Mengembalikan penawar. Kami untuk menyambungnya, dan baiklah pertemuan. Sungguh aku ahlinya, wahai pemiliknya. Kau menyelimuti diriku menurut kehendak hatiku dari kejauhan dan kebingungan. Maka tiada keraguan terhadap MU. Dan perkara-perkara tersembunyiku engkau masuki dan jelaskan, dekat dengan celaan, padaku ada kekurangan.
Aku terseret oleh keelokan yang sempurna. Siapakah di antara para nabi yang lebih utama dan lebih sempurna? Abul Qasim bagi kami adalah sebaik-baik utusan untuk menunaikan semua permohonan. Dan siapa yang kakeknya Muhammad, kemuliaannya mengungguli setiap timbangan dengan timbangannya. Dengan berkahnya dan terdengar, engkau telah menyanyiakan semua mazhab bagi kami. Bisikkan di telingaku percakapan para kekasih dan apa yang terasa baik. Dan rasa syukur dan pemberian bagi para pencarinya. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dia mengutus kepada kita penghulu para kekasihnya, dan pemimpin para ahli hadirat kedekatannya, yang dikhususkan darinya dengan hidhabnya yang paling mulia, yang dikhususkan olehnya dengan pilihan termulia, yang dipilih olehnya dengan seleksi paling mulia, yang didekatkan olehnya dengan makna kedekatan tertinggi, khusus darinya, makna ridhanya tertinggi, yang senantiasa mengalir kepadanya dengan sesuatu yang tak mampu dihitung oleh para malaikat yang tertinggi, apalagi oleh selain mereka. Kenyataan keridaan itu dan tambahannya pada setiap kedipan dan setiap helaan napas, dibagikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala ridhai dan mereka pun ridha kepadanya, dari penduduk buminya dan penduduk langitnya. Dan Ar-Rahman, Rabb pemilik Arsy, telah mengumpulkan kami dan kalian di masjid yang diberkahi ini. Malam yang bahagia, penutup bulan ini, kita sambut bulan mengenang Mikraj mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya disebutkan Aminah mengandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan di dalamnya disebutkan pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah sebagai keridaan baginya dan pemenuhan keinginannya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya agung, Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menanamkan di hatinya rasa cinta pada Ka'bah yang mulia. Ketika berada di Makkah, beliau biasa datang ke antara dua rukun Yamani, lalu menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika datang waktu hijrah ke Madinah, Baitul Maqdis berada di depannya di arah utara dan Makkah berada di belakangnya di arah selatan. Maka beliau menginginkan dari Allah dan berharap agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah agar beliau dapat menghadapnya. Karena Allah telah menanamkan di hatinya kecintaan kepadanya, dan karena itu adalah kiblat ayahnya, Ibrahim. Atas Nabi kami, shalawat terbaik, salam. Lalu bicara dengan Jibril. Jika kau memintanya mengubah kita, kau lebih dekat padanya, lebih dicintainya dariku, maka mintalah sendiri. Beliau tak meminta, adab kepada Tuhan. Akan tetapi, beliau merasakan di dalam hatinya bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan dan keinginannya tanpa diminta. Maka beliau pun mulai menengadahkan wajahnya yang mulia ke langit, menunggu turunnya wahyu dan perintah. Maka Allah mewahyukan kepadanya melalui Jibril. Kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kau sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan itu tanda dari ayat-ayat Allah, pemenuhan keinginan kekasihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kiblat tetap bagi semua mukmin hingga hari kiamat. Ka'bah mulia, semoga Allah melindungi, menjaga, dan menambah kemuliaan serta kehormatannya, dan memuliakan peziarah yang tawaf, haji, dan umrah, dengan kemuliaan, taufik, dan perhatian. Maha Pemurah, semoga Allah
melindungi kota yang dimuliakannya dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, At-Taibah, At-Taibah, dan Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah lindungi Baitul Maqdis, negeri kami, dan ringankan derita muslimin. Menolak bencana dari kaum mukmin di seluruh negeri dan tanah air. Sungguh Dia Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Suci, Maha Tinggi. Kita berkumpul dalam orientasi ini kepada Rabb Jalla Jalaluh untuk menemukan makna-makna kekhususan ini dalam keridaannya, kekhususan dalam cintanya, kekhususan dalam kedekatannya, dan kekhususan dalam ma'rifatnya yang Allah khususkan bagi kekasihnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengkhususkannya bagi yang terpilih, pilihannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haq memilih dan mengistimewakan banyak, namun tak menyamai pilihannya atas beliau. Mencintai banyak, tak seperti padanya. Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal banyak, tak seperti. Maka dialah yang paling mengenal, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Allah menjadikan semua pilihan, pengistimewaan, perkenalan, dan cinta bercabang dari cintanya kepada sosok ini. Untuk sebaik-baik makhluk, pemimpin penduduk bumi dan langit. Antara kalian dan beliau ada ikatan yang kuat, kalian berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ini. Jika kalian tahu nilainya dan isinya, pasti mendatanginya meski merangkak di atas mata. Dari terjauh, Allah memilih siapa Dia kehendaki. Dan mereka yang hadir, sesuai dengan tingkat kesiapan, penghadapannya, tawajuh, kesucian, dan kejujuran mereka, akan memperoleh hasil yang besar yang akan mereka ketahui nilainya di padang mahsyar. Dan meskipun nilainya mulai tampak saat sakaratul maut dan di alam barzah, tetapi nilai terbesarnya akan tampak pada hari mahsyar. Kemudian ia dikenali di telaga dan Al-Kautsar. Lalu di surga Allah yang Maha Tinggi. Perihal itu, para ahli berkata, mereka para ulama arif, di majelis mereka, orang meraih kebahagiaan terbesar bagi dirinya. Di majelis mereka ada kebahagiaan terbesar. Semoga Allah membahagiakan kita dengan kebahagiaan ini, serta menganugerahi kita kebaikan dan tambahan, dan memperbaiki urusan kita baik yang gaib maupun yang nyata. Kita akan melepas bulan ini, dan mungkin ini adalah malam terakhir dari bulan Jumadil Akhirah. Rajab datang menyapa kita, yang membahagiakan kekasih mulia. Saat hilal tampak, berdoa, Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke Ramadan. Shalawat salam atas Nabi, keluarga sahabat. Menjelaskan kepada kita keagungan bulan-bulan ini dan memohon keberkahan di bulan Rajab dan Syaban serta memohon agar sampai di bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti yang jelas dari petunjuk serta pembeda. Tuhan berfirman, siapa menyaksikan bulan itu, hendaklah berpuasa. Semoga Allah menjadikan kita menyaksikan bulan ini dan menyaksikan apa yang ada di dalamnya berupa kemurahan dan kedermawanannya bagi ahlinya. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hendaklah kita memiliki dari keimanan kita kepada Tuhan yang hak ini, Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Agar kita pandai mengetuk pintunya, berdiri di pintunya,
berlindung di ambang pintunya, Jalla Jalaluh, merendahkan diri di hadapannya, dan tunduk pada keagungannya. Baiknya memohon kepadanya dan menerima karunia-Nya. Maha suci Dia. Inilah Tuhanmu yang kuasa atas segalanya. Dia memberi tanpa peduli, mengampuni tanpa peduli. Bagaimana keadaanmu dengannya? Siang dan malammu berlalu, bulan demi bulan, lalai darinya, berpaling darinya, hadir bersama selainnya, Jalla Jalaluh. Bersimpuhlah di pintunya, berdirilah di pintu tak tertiru, Sa'ed. Pintu Tuhanmu, darinya ku dapat manfaat. Demikianlah hingga ia berkata dalam menyebutkan hubungan ini dengan makna dan sifat-sifat ini. Dia berkata, seandainya bukan karena harapan kepada Allah dan keyakinan yang baik pada para lelaki yang menghiasi syaf-syaf masjid, aku tidak lagi menginginkan tambahan usia. Seandainya bukan karena harapan kepada Allah dan keyakinan yang baik kepada para ahli Allah, majelis-majelis mereka, kita mendengar dari mereka, kita menjadi lebih baik bersama mereka. Kalau tidak, apa yang kuinginkan dari umur dan dunia serta kehidupan di dalamnya? Aku sudah tidak lagi menginginkan tambahan umur. Namun inilah ganimah umur. Mendekatlah kepadanya, maka pengetahuanmu tentangnya akan bertambah dengan pengenalannya kepadamu. Maha agung Dia. Serahkan urusanmu kepadanya, merendahkan diri di hadapannya. Engkau sungguh rindu rukuk, sujud, dan hadir bersamanya. Maha suci Dia. Engkau menyukai firman-Nya, Al-Quran, menikmati maknanya dan kandungannya, lalu merenunginya dengan khusyuk. Engkau mengambil bagian untuk masuk ke dalam lingkaran-lingkaran yang mulia, agung, tinggi, dan bersih ini, yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang bersih. Tak masuk ke sana selain orang-orang terdepan pilihan Tuhan, Maha Suci Maha Tinggi, sebaik-baik ilah, pencipta. Allah, susulkan kami dengan mereka, jadikan kami termasuk hingga kita meraih keistimewaan-keistimewaan ini dalam hidup dan menjadikan pertemuan kita di Ma'ad Asyid yang cahayanya telah bersinar dari sisi Raja yang Maha Kuasa. Cahayanya memancar, betapa mulia. Orang bertakwa adalah para pengikut dan hadirinnya. Ya Tuhan, sertakan kami bersama mereka. Tuhan, susulkan kami. Dan apakah Tuhanmu melihat dari hatimu desakan yang tulus untuk menyusul mereka dan permintaan yang kuat bahwa engkau ingin menyusul mereka? Sehingga Dia merahmatimu, menyingkap tabir, mendekatkan jalan, melipat jarak, menjauhkan malapetaka, dan memasukkanmu ke dalam lindungan pandangannya. Masukmu itu darinya. Dia melembutkanmu, engkau masuk di antara mereka. Turun kepadamu dari karunia-Nya, Maha Suci Dia, apa yang tak kau capai dengan amal atau keadaanmu pun. Namun karunia-Nya, Maha Suci Dia, untuk masuk lingkaran kaum yang Rasulullah pernah dulu sebutkan. Dia berfirman kepada malaikat, Maha Suci Dia, mereka kaum yang duduk bersama mereka tak celaka. Mereka kaum yang duduk bersama mereka tak celaka. Imam Ali Al-Habsyi, rahimahullah, berkata, aku beritahu, aku duduk bersama kaum yang mendorongku dengan kata dan tindakan mereka. Para lelaki tiada bandingnya, ketajaman mereka mengguncang gunung paling kokoh. Maka semangat mereka menggerakkan hatiku, lalu menampakkan kerinduan darinya dalam mencintai keindahan. Dan hasil-hasil besar dari majelis-majelis ini, keakraban ini, dan masuknya ke dalam hadirat-hadirat suci, yang melayakan pemiliknya ke Ma'ad Asyid. Orang bertakwa di taman dan sungai, di sisi Raja Maha Kuasa. Raja Maha Kuasa. Dan mereka ini memanfaatkan bulan Rajab, memanfaatkan bulan sebelum Rajab, dan memanfaatkan bulan setelah Rajab, serta Syaban yang berada di antara Ramadan dan Rajab. Tanpa kebanyakan umat tahu keutamaan Rajab dan Ramadan, namun tak mengerti keutamaan Syaban. Beliau pun memperbanyak puasa, Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, beliau berkata, bulan yang dilalaikan banyak orang, antara Rajab Ramadan. Saat amal diangkat kepada Allah, aku ingin amalku diangkat saat berpuasa. Shalawat dan salam atas Nabi, keluarga, dan sahabatnya. Betapa indah mereka, indah amal, puasa, berbuka, qiyam, gerak dan diamnya. Shalawat dan salam atasnya. Tuhan pemilik arasy agung berfirman, engkau dalam pengawasan kami. Betapa menakjubkan gerak, diam, berdiri, dan duduknya. Shalawat salam atasnya. Allah tautkan kami dengannya, tak terurai. Dan ikatlah pada keluarga, negeri, penghuni rumah, kerabat, semua murid, dan sahabat kami, agar hari-hari tak sia-sia tanpa kekuatan ikatan ini. Yang mengalihkan kami darinya. Wahai nafsu,
hawa, minum, makan, pakaian, dan segala hal yang menyibukkan orang lalai, terhijab, dan kaum lemah, mereka yang tidak mengenal Allah. Andai kenal Allah, tak rela umur habis bekerja. Kesibukan dengan hal-hal ini termasuk yang terburuk. Tidakkah kau punya Tuhan untuk menyibukkan dirimu kepadanya? Apakah kamu tak punya Tuhan untuk kau dekati dan memperkenalkan dirimu, agar Dia memperkenalkan dirinya padamu, kau mengenalnya dan meraih bagian dari ridhanya terbesar. Maha Suci Maha Tinggi, menganugerahi kemuliaan terbesar bagi kekasihnya Muhammad, salawat dan salam baginya dan keluarganya. Dia berjanji membuatnya ridha, disebut dalam ayat-ayat, Tuhanmu kelak memberi bagimu hingga engkau ridha. Maka perubahan syariat ini dalam pemindahan kiblat hingga hari kiamat ke Ka'bah yang mulia. Dia, Maha Suci Dia, berfirman kepadanya, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Demi keridaanmu. Sayyidah Aisyah merenungkan perkataan ini, lalu membaca ayat lain. Kamu boleh menangguhkan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mendekatkan siapa yang kamu kehendaki. Dan jika kamu menginginkan kembali lagi yang pernah kamu sisihkan, tidak berdosa bagimu. Itu lebih dekat menenteramkan hati mereka, menghilangkan kesedihan mereka, dan membuat mereka rela sepenuhnya dengan pemberianmu semuanya. Wahai Rasulullah, kulihat Tuhanku sungguh menyegerakan keinginanmu. Tuhan pemilik arasy menyukai keridaanmu dan menyukai apa yang kau sukai. Maha agung dan maha tinggi Dia dalam keagungannya. Wahyu turun sesuai apa yang beliau cintai dan beliau kehendaki. Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, siapa taat Rasul, telah taat Allah. Dan kepada penyampai kami, yang berbayat padamu berbayat kepada Allah. Mulia di sisinya. Shalawat. Hamba yang didekatkan dan dicintai ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui keistimewaannya atau mampu memahami kekhususannya. Mereka telah menulis kitab-kitab tentang kekhususannya, tentang sirahnya, dan tentang keutamaannya. Akan tetapi, di manakah mereka dari hakikatnya? Sifatilah Dia sesukamu. Tak ada ibu atau ayah melahirkan yang sebanding. Salawat salam baginya dan keluarganya. Kudapati kata-kataku tak sebanding bahkan 1/100 dari anugerah ilahi. Bagaimana ucapanku mampu menggambarkan hadiratnya dan memujinya? Sungguh lidahku telah keluh. Setelah kitab menyingkapkannya, apalagi nilai pujian dunia manusia? Kau tahu apa di atas Sidratul Muntaha? Langit pertama saja kau tak tahu. Ia melampaui 7 langit. Bagaimana memujinya? Beliau melampaui semuanya. Dan melampaui Sidratul Muntaha ke tempat-tempat yang bahkan Sayyidina Jibril, sang pembawa wahyu, tidak mampu naik ke sana dan tidak mampu memasukinya. Jibril, tiap kami berkedudukan tertentu, aku maju terbakar, dan engkau maju menembus. Shallallahu alaihi wasallam. Mendekat, kian dekat, 2 busur atau lebih. Dia mewahyukan kepada hambanya, hati tak mendustakan penglihatan. Hati tak mendustakan apa yang dilihatnya. Bandingkan, kau tak melihatku, dengannya, pahami maknanya. Beliau paling tinggi, Shallallahu alaihi wasallam. Meski derajat Nabi Rasul Agung, beliau tetap di atas mereka. Salawat untuknya, ikat kami padanya. Jika ditawarkan ikatan dengannya dan salawat kepadanya, inilah dagangan termahal, tiada yang lebih berharga darinya. Bagaimana engkau masih ragu dan tertinggal? Apa niatmu menyambut Rajab, malam dan hari? Apa niat istighfarmu? Di majelis, dihitung 100 istighfar. Nabi bersabda, bertaubatlah, aku bertobat kepada Allah 70 kali sehari. Sehari 100 kali. Sahabat berkata, sekali majelis, beliau mengucap 100 kali. Rabbku, ampunilah aku, terima tobatku, engkau At-Tawwab, Ar-Rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Engkau maha penerima tobat, maha penyayang. Wajib membenci dosa, menyingkirkannya kecil besar, dan memohon ampun kepada Allah dengan tulus. Kita sambut Rajab dengan istighfar tulus. Tiap pagi petang, Rabbku, ampunilah aku, rahmati aku, terima tobatku. Dengannya masjid dan sajadah hidup. Hati yang sujud hidup, negeri dan rumah hidup. Nuh berkata kepada kaumnya, mohon ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia maha pengampun, Dia akan menurunkan hujan deras atas kalian semua. Dia menurunkan hujan deras, memberi kalian harta dan anak, menjadikan kebun. Mengapa kamu tak mengagungkan Allah? Tak menghormati Allah, dicipta bertahap. Kalian tak mengagungkan Allah yang memegang kerajaan segala sesuatu. Kalian mengejar sebab, mengejar fulan dan fulan.
Dia Tuhan pemilik segalanya. Mengapa tak menaruh hormat, padahal dia menciptakan kalian bertahap? Maha suci dia. Tidakkah kalian melihat Allah mencipta 7 langit, menjadikan bulan cahaya dan matahari pelita? Ada selain dia yang sanggup? Adakah yang menyekutuinya dalam ini? Maha suci, maha tinggi. Allah menumbuhkanmu dari bumi, mengembalikanmu, mengeluarkanmu. Allah menjadikan bumi hamparan. Bukan pemerintah, negara, partai, atau lembaga. Dialah yang menghamparkannya. Dialah yang membentangkan dan menghamparkannya bagi kita. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak? Bumi kami hamparkan, kami sebaik-baik penghampar. Tiada selain dia menundukkannya bagi kita atau meratakannya. Dia menambatkannya dengan gunung, kokoh. Demikian kata penyair mereka. Dia panjangkan gunung-gunung dengan pasak-pasaknya, maka ia menjadi kokoh. Dan di antara manusia ada gunung-gunung, bahkan pasak-pasak. Di antara manusia ada yang laksana gunung, bahkan pasak. Dengan mereka tegak negeri makrifat, negeri cahaya, dan negeri kedekatan, sebagaimana bumi tegak oleh gunung-gunung ini. Dia menancapkan gunung-gunung sebagai pasak. Di kalangan manusia ada gunung, bahkan pasak. Allah punya urusan di ciptaannya. Seseorang berkata, menanti bintang langit, bintang bumi memang lebih cemerlang sinarnya. Itu tampak sebentar lalu lenyap, ini jernih. Petunjuk itu dalam gelap malam, yang ini membuka selubung. Mengangkat tirai dari pemahaman kebenaran. Dekat Allah Rasul. Alangkah menakjubkannya bintang-bintang, planet-planet, dan bulan-bulan purnama yang menerangi halaman hati orang-orang yang datang dan menghadap kepada Yang Maha Pengasih, Maha Agung dan Maha Tinggi kemuliaannya. Ya Allah, dekatkan kami dengan yang Engkau dekatkan, dan beri bagian kami dari Rajab, malam pertama, kedua, malam-malam dan hari-harinya. Sayyidina Imam Umar bin Abdul Aziz biasa menulis surat kepada gubernurnya di Basra, mengatakan kepadanya, nantikanlah 4 malam dalam setahun, karena rahmat dicurahkan padanya dengan limpahan. Malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Syaban, dan malam Arafah dan malam Jumat, nantikanlah 4 malam ini. Rahmat dicurahkan pada malam-malam itu dengan limpahan. Sayyidina Ali biasa mengosongkan dirinya untuk beribadah pada 4 malam. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Arafah, dan malam Tarwiyah. Dia mengosongkan dirinya untuk beribadah di malam-malam ini, menaiki kedudukan yang tinggi. Ya Allah, beri bagian kami dari malam dan hari ini. Berkahi Rajab, Syaban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Sampaikan kami ke Ramadan dengan keadaan terbaik, perbaikan bagi negeri, hamba, dan umat. Wahai penguasa segala sesuatu, kami memohon, ya Tuhan, rahmatilah yang hadir dan yang di rumah. Masukkan kami dan mereka ke cahaya para dekat MU, jujur kepada MU, rendah hati di hadapan MU, hatinya terpaut pada MU. Ya Allah, sucikan hati kami dari selain MU. Jadikan kami hamba Engkau cintai dan mencintai MU. Rahmat MU, maha penyayang. Karena rahmat MU, ia maha penyayang. Alhamdulillah Rabb semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb seluruh. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad di antara generasi terdahulu dan yang datang kemudian, serta juga di antara para nabi semuanya. Salawat dan salam atas Nabi kami Muhammad di kalangan para rasul, dan di majelis tertinggi hingga hari kiamat kelak. Limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga serta seluruh sahabatnya. Dan di akhir untayan ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan, karena siapapun yang berdoa kepadanya tidak akan kecewa. Maha suci Dia dari segala keserupaan dan perumpamaan, pencipta seluruh makhluk, pencipta awan. Kami berdoa kepadanya dengan perantara Al-Mustafa sang pemberi petunjuk, wasilah kami yang agung, dan kami memohon kepadanya ampunan atas dosa. Dan agar Dia menerima tobat kami dari kezaliman kami dengan tobat yang tulus, dan melindungi kami dari kebinasaan. Membersihkan hati dari kedengkian, dari iri hati, dari ria, dari kesombongan, dan dari kebanggaan diri. Semoga Tuhanku melindunginya dengan penjagaan yang kokoh dari hayalan, keraguan, was-was, dan kebimbangan. Dan agar Dia memberkahi keluarga dan anak, dan melimpahkan segala maksud dan keinginan. Dan agar kami menjadi penyejuk mata Rasul,
dan menjadikan mereka mencintai meniti jalan Nabi terbaik. Dengan kemudahan besar dari syafaatnya dan kedekatan dengannya, dan inilah puncak permintaan. Semoga dia memahamkan kami dalam agama, memperbaiki kami, agar menyebarkannya luas ke non-Arab dan Arab. Kami menyeru kepada Allah dengan ucapan yang benar, dengan perbuatan yang terpuji, dan dengan anjuran serta ancaman. Dan agar dia membersihkan kita dari setiap keburukan, dan menghiasi kita dengan ilmu dan adab. Dan agar dia melimpahkan kepada kami keridaan sebagai kemurahan, agar kami naik ke tingkat yang lebih tinggi menuju derajat yang luhur. Ya Tuhan, limpahkanlah pemberian MU, berilah kami hikmah, dan jangan kecewakan harapan kami, kabulkanlah doa kami. Dan kumpulkan dan satukanlah hati kaum muslimin atas apa yang Engkau ridai, dan hilangkanlah segala kesusahan. Ya Tuhan, pandanglah kami, berilah kami kelapangan, dan jadikanlah bagi kami jalan keluar dari segala kesulitan. Berkahi kami atas yang Engkau beri, lindungi, sehatkan, selamatkan dari kebinasaan, dan berbaik hatilah kepada kami di kedua negeri, dan penuhilah semua hajat kami. Wahai Tuhan yang Maha Tinggi, kabulkanlah. Mudahkan kami meraih rindu, ziarah kepada Taha dengan sehat selamat, sempurnakan tujuan kami, karuniakan segala harapan kami. Dan berilah kami minum dari air telaganya, Kautsar, minuman yang lezat tanpa susah payah dan lelah. Lakukanlah hal yang sama untuk para ayah dan para ibu, untuk seluruh anak-anak, dan untuk saudara-saudara sedarah beserta semua kerabat, para guru, dan semua yang dicintai. Dan siapapun yang menjadi sebab perkumpulan kami dan semua yang hadir, demikian pula kaum muslimin, maka kabulkanlah permohonan dan permintaan. Ya Tuhan, perbaikilah rakyat lewat pemimpin, bimbing ia adil, benahi yang rusak. Sebarkanlah dengannya panji-panji Islam di kota-kota dunia meskipun dibenci oleh orang-orang kafir dan pendusta. Ya Tuhan, akhiri hidup kami dengan kebaikan. Jangan tunjukkan keburukan dalam umur kami, demi Nabi terbaik. Muhammad sebaik-baik ciptaan Allah dari semuanya, Hashimi mulia, terpilih, seorang Arab. Semoga Rabbul Arsy, pencipta, bersalawat dan salam padanya selama kilat awan hujan. Dan atas keluarga dan para sahabat, beserta para pengikutnya yang bijaksana, serta setiap hamba yang mendekat kepada orang-orang saleh. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia, dari apa yang mereka sifatkan, dan salam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas beliau dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat dan salam atasmu, wahai pemimpin para rasul. Salawat dan salam atasmu, wahai penutup para nabi. Salawat dan salam atasmu, wahai yang diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Allah Ta'ala meridai para sahabat Rasulullah. Ampuni kami, maafkan kami, berkahi amal kami, jadikan tiap hari lebih baik dari sebelumnya, tiap malam lebih baik dari sebelumnya, tiap jam lebih baik dari sebelumnya, tiap kedipan lebih baik dari sebelumnya, dan tiap saat lebih baik dari sebelumnya. Setiap napas lebih baik dari sebelumnya, hingga dia jadikan waktu terbaik, terbahagia, terindah, tercerah sebagai saat bertemunya. Kami bertemu saat dia ridha. Semoga Allah memberkahi akhir Jumadil Akhir dan menjadikannya saksi kami, bukan atas kami, hujah bagi kami, bukan atas kami. Jangan jadikan akhir perjumpaan, berkahi kami di Rajab, datangnya, di Syaban, sampaikan kami ke Ramadan. Dalam kebaikan, sukses, kemenangan, bahagia, ihsan, naik ke puncak kedekatan. Serta menolong berpuasa dan qiyam, menjaga dari dosa. Membuat kami puas dengan sedikit tidur, serta menolak segala keburukan, kejahatan, dan tiap bahaya, tersembunyi maupun tampak. Semoga Allah memperbaiki negeri, hamba, dan umat, majukan masjid dan musala, hidupkan majelis, sambung yang terputus sesudah kami, Habib Abdurrahman, Habib Abdullah bin Muhammad. Ya Allah, berkahi hari kami, untuk arwah anaknya, Ahlul Bait, sahabat mulia, masyaikh kami, Al-Habib bin Hasan bin Abdurrahman Assegaf dan ayahnya, ayah para habaib, saudara dan keturunan, kelompok pendoa, panitia maulid Sayyidina Muhammad bin Hafiz, pendahulu masjid ini dan tetangganya. Kepada arwah hadirin wafat, orang tua kami dan mereka, pemilik hak, hidup hingga kiamat. Semoga Allah memperbaiki keadaan seluruh umat, menjadikan kita di antara yang memberi dan menerima petunjuk, senantiasa dalam asuhannya setiap waktu. Jangan serahkan kami kepada diri kami atau siapapun dari makhluk MU sedetik pun. Sucikan kami dari segala noda, ketergantungan pada kekuatan kami, aib, kelalaian, dan pandangan ke selain MU,
dengan pemurnian sempurna yang menegakkan hati sepenuhnya kepada MU tanpa menoleh lagi ke selain MU. Dan angkatlah kami ke derajat kedekatan yang tertinggi, ke puncak ma'rifah khusus dan cinta yang murni. Hiasilah kami dengan rupa Muhammadiyah dan sinar yang suci, dan bahagiakan kami dengan menyertainya di dunia, di barzah, dan pada hari kiamat. Di negeri kemuliaan, di Firdaus tertinggi, di majelis memandang wajah mulia, jadikan menyertainya kuat bagi kami. Lindungi kami dari kejahatan diri dan buruknya amal. Anugerahkan melampaui harapan, perbaiki keluarga, tanggungan, anak-anak, penghuni rumah, sempurnakan kebaikan, benahi lembah, orang selamat, dan umat. Semoga Dia menyingkap kesusahan, menutup hidup kami dengan akhir terbaik, dalam keadaan ridha kepada kami, mewujudkan niat para salihin dan kut zaman kami, serta niat baik yang diliputi ilmu Rabb, arsi bagi kami, umat seluruhnya, segala alam dan penghuninya, sampai kepada hadrat Nabi Muhammad yang mulia. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha Alhamdulillah.